Sekali lagi, Android telah kembali ke Indonesia. Nggak sekedar bawa HP, foldable, dan tablet, tapi juga sebuah laptop. Langsung di segmen flagship pula. Apa iya di Indonesia ada pasar untuk Ultrabook yang unik yang satu ini? MagicBook Art 14 dari Aner sekilas memang terlihat sebagai rata-rata Ultrabook Evo high-end zaman sekarang. Keunggulan utamanya emang di portabilitas, tercermin dari bodi yang full dari magnesium alloy kualitas aerospace, finishing doff tapi solid. Kerasalah ini bukan laptop murahan saat diraba-raba, diangkat-angkat dan dibuka tutup walau ekstra ringan dan ekstra tipis. Nah, saat kita eksplor lebih dalam, baru deh mulai muncul fitur-fitur lain yang bikin laptop ini unik dan kerasa high-tech. Misal, touchpad ekstra luas dengan haptic touch, atau bahasa Apple-nya Force Touch, tombol powernya tuh fingerprint sensor, setup 6 speaker yang 4 diantaranya front firing, dan yang paling penting, touchscreen OLED 3K yang super tajam dan super luas di kelasnya, dengan catatan dia nggak bisa dibuka sampai tiduran 180 derajat. Yes, kita bisa lihat bezel tipis di keempat sisi layar 14,6 inch 120Hz rasio 3:2 ini, dengan ujung bulat di keempat sisi layaknya smartphone atau tablet. Well, karena ukuran yang relatif luas, MagicBook Art 14 dijamin nggak bikin sakit mata saat bikin presentasi, buka YouTube, ngedit video, main game, atau mantengin grafik saham selama berjam-jam. Sebab juga berlabel iComfort TÜV Rheinland. Sebagus-bagusnya layar dan konstruksi laptop ini, gue belum ceritain hal paling unik dari MagicBook Art 14, yaitu webcam magnetic copot pasang yang disimpan secara internal di samping kiri. Siapa sangka bakal ada laptop yang sistem webcamnya seunik ini. Kelebihan utama ya bezel dan layar tipis nggak terganggu, privasi super aman, kamera bisa dibolak-balik depan belakang. Tapi kekurangannya jadi nambah kompleksitas dan biaya, bisa nggak sengaja copot dan hilang, terus bisa ketelan anak kecil. Tapi yang penting ini trik sulap yang seru banget buat pamer ke teman-teman kantor kan? Tebal 1 cm bukan alasan buat Aner untuk melupakan USB-A dan HDMI 2.1 full size bareng audio jack di sisi kanan. Lalu di sebelah slot webcam internal ada port USB-C Thunderbolt 4 serta USB-C 3.2 Gen 2 yang semuanya support charging dan display output di sisi kiri. Oke, segala hal yang ada di laptop ini so far udah kedengeran sangat high-end. Namun ternyata, saat ini MagicBook Art 14 yang masuk Indo cuma dikasih satu opsi, yaitu Intel Core Ultra 5 125H. I mean, come on, pretty much semua Ultrabook Evo lain di 20 juta ke atas di pasaran, minimal kasihlah Core Ultra 7. Ini masih Core Ultra 5 Meteor Lake pula. Tapi ya udah, berharap aja untuk mayoritas target demografi laptop ini performanya udah cukup, dibarengi RAM soldered LPDDR5 yang mentok di 16GB, serta SSD 1TB NVMe Gen 4 upgradable. Dari segi prosesor kami nggak perlu komplain ya, Core Ultra 100 series bisa dibilang lebih dari cukup secara power CPU untuk penggunaan ultra portable. No problem banget buat dipakai multitasking ringan berkat 4 P-core dan 8 E-core, bisa diadu secara performa lawan Core Ultra 7 Lunar Lake, tapi tentu jauh dari segi efisiensi baterai. Render-renderan cukup cepat, pastinya karena kebantu iGPU Intel Arc 7 Core. Nah, Intel Arc 7 Core ini memang masih lebih cupu dibanding IGP bawaan Core Ultra 7 atau Ryzen AI 7 terbaru. Namun, upgrade kok kalau kalian mau beranjak dari Ultrabook Evo Intel Core i7 generasi 11 atau 12. Contoh, Wukong sekedar jalanin ya bisa di setting low, namun jangan harap punya performa yang mendekati Radeon 880M atau Intel Arc 140V. Karena ini laptop tipis orientasi lifestyle dan kantoran, masuk akal kalau ventilasinya minim buat jaga estetika. Dia punya 2 kipas dan vapor chamber besar, boleh dari ujung kiri ke ujung kanan, tetapi exhaust portnya ada di engsel dan itu kecil. Sehingga kalau dipakai kerja berat dan main game, panasnya tetap bocor ke arah keyboard. Nilai plusnya ya ventilasi nggak ganggu desain dan estetika, terus bunyi kipasnya senyap. Kalau buat orang yang nggak main game dan kerja berat, ini laptop oke banget. Soal keyboard dan touchpad, ini sangat nyaman, terasa luas, lengkap pakai indikator FN toggle ala Huawei, tombol copilot, backlit 3 tingkat, key travel 1,5 mm, dan haptic touchpad sekarang udah natural dan responsif banget feel-nya. Beda sama dulu pertama kali coba di Huawei MateBook X keluaran 2021. Bisalah diadu sama touchpadnya MacBook Air. Speaker pun sekarang udah standar laptop flagship banget, jernih dan powerful, bass juga oke. Nggak heran karena di atas ada 4 speaker dan 2 subwoofer di bawah.
Tinggal daya tahan baterai aja nih yang perlu diimprove. Kami playback YouTube di mode power saver cuma kuat 9,5 jam. Maybe kalau pakai layar yang variable refresh rate dan update prosesor ke Intel Core Ultra 200V series, ini bisa improve secara drastis daya tahan baterainya. Oh ya, adapter USB-C bawaannya pakai daya 65 watt standar. Alright, mungkin ini laptop yang recommended dibeli kalau kalian somehow ngefans sama Honor dan mau ngelengkapin ekosistem bareng smartphone Honor misalnya. AI Cross OS Honor Workstation udah semateng ekosistem Huawei, bisa screen sharing dan data sharing instan tanpa restriksi app Google pula di smartphone dan tabletnya. Tapi dengan harga 25 juta kembali 1000 saat ini, MagicBook Art 14 tentu akan kesulitan untuk bersaing lawan opsi-opsi Ultrabook Intel Evo dari Asus, Lenovo, HP, Acer, bahkan MSI dengan spek dan performa lebih mumpuni. Minimal kasih dong Core Ultra 7 dan RAM 32GB gitu. Di luar itu, harus diakui laptop ini punya feel dan fitur-fitur unik, mungkin menarik buat kalian yang berdomptable dan pingin punya laptop yang berkarakter atau beda dari yang lain. Semoga Honor jangan sampai kapok buat ngerilis line up laptop mereka di Indonesia. Kami akan tunggu kehadiran sebuah MagicBook yang segmennya di belasan juta. Itu dulu dari kami, please banget buat mendang-mending di komentar. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.